Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Rival Destiny. Satoshi dan kawan-kawan berupaya meyakinkan saudara Dan yang kabur untuk kembali ke Gym. Satoshi dan kawan-kawan tiba juga di Drifbell City, tempat di mana Satoshi akan menantang gym leader berikutnya. Mereka pun langsung bergegas ke gym. Saat sampai di pintu masuk, Satoshi menabrak Yakon, sang gym leader. Satoshi menyampaikan maksud kedatangannya ke sini. Sayangnya Yakon menolak tantangan Satoshi karena ia juga ada urusan lain. Tidak ingin membuang-buang waktu, ia pun meninggalkan Satoshi. Satoshi sangat kecewa sekali. Sedangkan Iris mengomentari Yakon karena bersikap kasar. Daripada itu, bagaimana kalau sekarang mereka mengunjungi pasar kota yang sangat terkenal sambil menunggu Yakon kembali, kata Den. Di dekat situ ada seorang pengendara motor yang bersedia untuk menjadi tour guide mereka. Orang itu bernama Charles, mengaku baru pertama kali bertemu dengan Pikachu. Singkat cerita, Charles membawa mereka ke pasar. Berbagai jenis item dijual di tempat ini, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Tidak heran banyak turis yang mampir ke pasar ini. Iris menghampiri toko buah dan penjualnya memberinya secara gratis, hanya karena Iris kenal dengan temannya, Charles. Nampaknya Charles cukup terkenal karena setiap orang yang melihatnya akan langsung menyapa. Tiba-tiba Ducklet mencuri sekeranjang buah dan berhasil melarikan diri. Tidak tinggal diam, Satoshi dan kawan-kawan langsung mengejar Pokemon itu. Ketika tiba di sebuah gang, Ducklet melancarkan Scald agar Satoshi stop mengejarnya. Tak lama kemudian trainernya datang untuk menjemput Ducklet. Tapi cukup sampai di situ aksi jahat mereka, karena pahlawan kota telah tiba, Axelgard yang akan menghukum setiap tindak kejahatan. Bersama dengan Pokemonnya, Axelgard melancarkan Rider Kick, namun penjahat bisa menghindarinya. Axelgard lalu merintahkan Axelgor Agility guna menyusul penjahat itu. Setelahnya Axelgor menggunakan Double Team untuk menghentikan mobil. Axelgard pun menyalakan motornya dan siap meringkus penjahat. Tapi tidak jadi karena bensinnya tiba-tiba habis. Saat penjahat hendak kabur, ada Timbur yang menahan di depannya. Linda yang merupakan trainer Pokemon itu berhasil menghentikan sang penjahat. Petugas Junsa berterima kasih atas kerjasamanya dalam menangkap penjahat ini. Charles yang sempat menghilang muncul, ingin berterima kasih kepada Axelgard. Tapi sayangnya pahlawan itu sudah pergi. Sebaliknya Linda mengatakan ialah yang akan menjaga kota, karena Axelgard tidak becus dalam melakukan pekerjaannya. Linda pun mulai curiga dengan Charles yang perawakannya mirip-mirip dengan Axelgard. Bahkan saat pahlawan itu menjalankan aksinya, Charles selalu saja menghilang secara tiba-tiba. Tapi Charles menyangkal itu hanya kebetulan saja. Dari situ semuanya sudah tahu siapa sebenarnya Axelgard, kecuali Satoshi yang masih belum sadar. Tak lama kemudian truk melintas. Charles dan Linda punya firasat buruk akan truk tersebut. Truk itu tiba di tempat persembunyiannya, di mana di situ ada dua anak buah Professor melaporkan bahwa mereka sudah mengumpulkan semua makanan beku dari tiap area. Kelompok ini berencana mengatur suplai makanan guna menguasai kota. Mereka akan mengumpankan makanan beku ke Pokemon tipe S agar mau menuruti perintah mereka. Sementara itu, Charles sudah mengantarkan Satoshi dan kawan-kawan ke Pokemon Center. Satoshi ingin bertemu lagi dengan Axelgard, maka Satoshi harus pergi ke gudang penyimpanan makanan beku malam ini. Di tempat lain, Linda mengajak truk yang ia lihat tadi siang dan menyadari ada sesuatu yang aneh dari truk tersebut. Guna menyelidiki lebih lanjut, ia pun pergi ke gudang penyimpanan makanan. Namun setibanya di sana, ia dipergoki oleh Professor. Linda mendesak mereka yang ketahuan telah menyelundupkan makanan beku dari berbagai kota. Linda mengeluarkan Timbur untuk berhadapan dengan Vanillite. Namun hanya sebentar saja Timbur pun dapat dikalahkan, serta Linda juga diikat.
Di sisi lain, Satoshi yang hendak pergi ke gudang bertemu dengan Charles lagi. Charles yang juga kepikiran dengan Linda lalu mampir ke rumahnya. Charles pun menyadari Linda dalam bahaya. Setelah mengecek komputernya yang menandakan Linda sedang melakukan penyelidikan di gudang penyimpanan makanan. Singkat cerita, mereka tiba di sana. Vanillish diperintahkan untuk membekukan lantai, namun Satoshi mengeluarkan tepiknya untuk mengeringkan lantai tadi. Oshawott juga ikut membantu dan berhasil menjatuhkan Prof. Surarer. Akibat kekalahannya, Prof. Surarer memilih melarikan diri. Setelah membebaskan Linda, mereka semua menyuruh Charles untuk berubah menjadi Axelgard. Semuanya sudah tahu kecuali Satoshi, jadi tidak apa-apa membongkar identitasnya di sini. Berpacu kecepatan, Axelgard pun menghadang Prof. Surarer yang mencoba kabur. Tak disangka Prof. Surarer juga bisa berubah menjadi Mr. Freak dan mengeluarkan Vanillish untuk menghadapi mereka semua. Selagi Satoshi dan yang lainnya menghadapi anak buahnya, Axelgard menghadapi Mr. Freak. Tapi hanya sebentar, Satoshi dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan anak buahnya terlebih dulu. Setelah pertarungan singkat, akhirnya Axelgard berhasil melumpuhkan Vanillish. Sebagai serangan penutup, Axelgard dan Axelgard melancarkan Rider Kick. Dengan begitu, Mr. Freak pun terkalahkan. Supaya terlihat keren, Axelgard melaju dengan motornya, meninggalkan orang-orang yang telah ia selamatkan. Sampai akhir pun Satoshi tetap mengagumi Axelgard, pahlawan penumpas kejahatan. Satoshi melatih Pokemon-Pokemonnya untuk mempersiapkan gym battle. Meskipun belum tahu Yakon akan menerima tantangannya. Saat itu di pintu masuk ada Pot yang merupakan saudara Dan telah tiba di sini juga. Ketika ditanya alasannya, Pot mengaku ia ingin berpetualang sama seperti Dan. Untuk urusan gym, Pot telah menyerahkan sepenuhnya kepada Korn. Kemudian Pot menantang Dan bertarung untuk mengetes sejauh mana Dan telah berkembang. Dan pun menerima tantangan dari saudaranya tersebut dan akan membuktikan ia telah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pertandingan pun dimulai di mana Pansek akan berhadapan melawan Pansear. Karena sudah lama tidak bertemu, kedua Pokemon itu saling berjabat tangan. Pot mengomentari bahwa Pokemonnya lebih diunggulkan karena tipe rumput lemah terhadap tipe api, yang mana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Dan yang biasanya telah memperhitungkan segalanya, namun tetap yakin ia bisa memenangkan pertandingan ini. Pot pun memerintahkan Pansear menyerang, yang mana semuanya bisa dihindari Pansek dengan sangat baik. Pot mengatakan Dan tidak akan bisa menang kalau terus melarikan diri. Walau bagaimanapun juga, Dan tetap menyuruh Pokemonnya untuk menghindar. Hingga pada saat yang tepat, Dan memerintahkan Pansek Rokto menghit telak Pansear. Masih bisa berdiri, Pansear melancarkan Fire Blast. Pansek mengkonternya dengan D, menghindar sekaligus menyerang lewat bawah tanah. Pansek tinggal melancarkan Solar Beam, dan Pansear itu pun tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Pansek bertindak sportif dengan membantu lawannya berdiri. Ketika Pot hendak memasukkan Pansear ke Pokeball, Pansear malah balik memarahi trainernya. Mereka saling menyalahkan atas kekalahannya, sedangkan Dan menyalahkan Pot karena bertindak terlalu terburu-buru. Pansear langsung melancarkan Flamethrower menghanguskan trainernya sendiri. Merasa tidak cocok lagi, keduanya pun berpisah. Dan menghubungi Korn untuk menanyakan detail lebih lanjut. Ternyata selama ini Pot melarikan diri dan belum pernah menghubungi Korn sejak pertemuan terakhir mereka. Sejak ditinggalkan Dan, Pot kesal karena selalu kalah dari penantang yang datang ke gym. Sebaliknya, Korn bilang memang takdir gym leader adalah untuk dikalahkan oleh penantangnya. Selain itu, kepribadiannya yang cepat marah itu membuat Pot lebih mudah dikalahkan dibandingkan saudara-saudara lainnya. Karena tersinggung dengan perkataan Korn, Pot pun melarikan diri. Korn menyerahkan semuanya kepada Dan agar Pot mau kembali pulang. Iris menyayangkan sifat Pot yang suka marah-marah. Namun Dan bilang perbedaan sifat antara ketiganya lah yang menyatukan mereka sebagai saudara. Dan menemukan Pot sedang makan donat, hal yang biasa ia lakukan kalau kesal. Menurut pengakuan Korn, Pot melarikan diri. Tapi Pot mengaku sifat sombong Korn itulah yang membuatnya tidak tahan. Dan meyakinkan sebenarnya mereka semua sangat mengkhawatirkannya. Ia mencoba mengingatkan bahwa mereka bertiga adalah saudara.
Dan kalau ada hal yang mengganjal, Pot boleh menceritakan semuanya. Pot mengakui bahwa ia terlalu agresif saat bertarung, yang menyebabkannya mudah dikalahkan. Untuk itu, ia pun berpetualang agar bisa mengubah gaya bertarungnya. Setelah cukup lama, akhirnya ia bertemu dengan Dan, dan berharap usai bertarung melawannya, Pot akan menemukan petunjuk. Namun tidak ada yang berubah sedikit pun. Pot menemukan Pensir sedang bertengger di atas pohon. Ia meminta maaf karena telah melimpahkan kesalahan kepada Pokemonnya itu. Namun Pensir masih belum bisa memaafkannya. Oleh karena itu, Dan memerintahkan Pensek untuk mendekati Pensir. Dilihat dari tingkahnya, Pokemon itu sama persis seperti Dan dan Pot. Setelah Pot meyakinkan bahwa ia ingin menjadi kuat bersama Pensir dengan membuka gym khusus tipe api, akhirnya Pensir mau memaafkan Pot. Dan lalu mengecek kecocokan antara Pot dan Pensir. Menurut pengamatannya, keduanya sangat serasi karena memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, Dan mengecek move yang dimiliki Pensir. Kalau dilihat-lihat, move yang dimiliki Pokemon itu tidak seimbang. Jadi, Dan menyarankan untuk mengganti salah satunya. Karena Pensir itu lemah terhadap tipe air, maka ada baiknya kalau Pensir mempelajari Solar Beam. Pot sangat puas sekali dengan penilaian Dan. Dan sendiri dulunya tidak seperti ini. Ia mengaku semenjak berpetualang dengan teman-temannya dan mempelajari banyak hal baru. Dan lalu mengajari cara mengeluarkan Solar Beam. Para Pokemon harus menyerap energi sinar matahari untuk bisa melakukannya. Energi tadi lalu difokuskan ke satu titik, lalu ditembakkan seperti yang dicontohkan Pensek. Namun ketika Pensir mencobanya, ia masih belum bisa. Dan bilang wajar saja kalau untuk pertama kalinya Pensir masih belum bisa melakukannya. Dan lalu menyuruh Pot untuk melatih kemampuan Pokemonnya dulu. Singkat cerita, setelah berlatih cukup keras, Dan menyuruh Pensir untuk mengeluarkan Solar Beam sekali lagi. Dan ternyata sukses besar, ya. Pot sudah tidak sabar ingin mengetes move terbaru itu. Satoshi pun menawarkan diri untuk menjadi lawan bertarungnya, yang tentu saja Pot menyetujuinya. Satoshi menggunakan Oshawott yang keluar dengan sendirinya karena ingin bertarung. Pot memulai lebih dulu dengan Pensir Fire Blast. Namun seperti yang kita ketahui, move tipe api tidak akan berpengaruh terhadap Oshawott. Sedikit demi sedikit, Pensir mampu mengatasi lawannya dengan melancarkan berbagai pukulan. Pensir bahkan mampu menahan Aqua Jet Oshawott dengan Fire Punch. Oshawott terus menekan dengan Razor Shield yang dilancarkan secara bertubi-tubi. Sesaat kemudian, Pensir yang menerima banyak damage tadi mengaktifkan ability Fire. Langsung saja Pensir mengetes Solar Beam-nya. Oshawott yang tak sempat menghindar pun langsung tumbang. Pot yang telah mendapatkan kepercayaan diri memutuskan akan kembali lagi ke gym. Dan pun menitipkan salam untuk saudaranya dan berharap mereka bisa menjaga gym. Suster Joy lalu menginfokan bahwa Yakon telah kembali ke gym. Tiba waktunya bagi Satoshi melangsungkan gym battle berikutnya. Berpindah ke Milos Island, yang mana tim Rocket mengecek monumen Tornadus. Di tempat berikutnya mereka juga mencabut monumen yang terpasang. Hal itu menyebabkan langit berubah mendung, menandakan Pokemon legendari akan segera bangkit.